Jadi, seperti biasa kita membuka dengan, sebuah ketukan buat kita semua. Jadi mungkin teman-teman yang sering menyumbang ke panti asuhan ataupun yayasan, itu pada saat ini lebih sering mendapatkan WA ataupun, dikomunikasikan oleh rekan-rekan yang bergerak di yayasan ataupun yatim piatu. Nah, kemudian di kesempatan ini, misalnya kita saling mengingatkan bahwa mereka kesulitan untuk donasi, nah teman-teman mengisi di form portal ingin menyumbang, silakan disumbangkan ke sini, karena bantuan sedikit dari kita itu berarti banyak untuk mereka. Mudah-mudahan berkah, barokah, dan membuka pintu rezeki teman-teman semua ya. So, next, kita disclaimer dulu seperti biasa. Jadi kenapa training ini disebarkan? Agar teman-teman memiliki pemahaman. Satu tujuannya itu. Karena kalau, kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi, kita akan diliputi rasa panik. Tapi kalau teman-teman tahu, nah ini harapan kami, kenapa mengadakan ini, kalau teman-teman tahu bahwa ada beberapa kemungkinan tidak ideal yang akan dihadapi ketika pemilihan, harapannya itu bisa membuat teman-teman lebih siap, dan punya dasar yang rasional dalam memilih. Harapan kami dengan adanya Zoominar ini bisa membantu teman-teman. Cuma itu harapan kami dan, tujuan karena memang portal dikumpulkan buat menolong, teman sejawatnya di sini. Jadi harapan kami walaupun apapun yang terjadi teman-teman tetap rasional dalam memilih. Jadi tetap, eee, punya dasar yang baik, punya pilihan yang baik. Nah, jadi sebenarnya seperti yang kita tahu pemilihan intensif sebenarnya sangat simpel. Tinggal siap di hari H klik wahana yang dimau. Nah, kebanyakan masalahnya timbul karena ketidaktahuan, tidak ada persiapan, dan ketidakpunyaan, nggak punya rencana yang matang. Jadi ada yang memilih last minute decision. Nah, harapannya teman-teman yang ikut seminar ini tidak melakukan last minute decision tadi, benar-benar secara matang merencanakannya, seperti itu. So, error yang mungkin terjadi ketika pemilihan dan cara hadapinya, ini adalah topik kita malam ini. Sorry, banyak yang nggak bisa rejoin ya, karena di lock meetingnya, coba saya unlock lagi. So, Oke, so yang pertama itu seperti biasa kita jelaskan kenapa ada Zoominar ini, kenapa terjadi error, bagaimana kami memprediksi error, yang teman-teman mungkin bisa juga nanti melakukannya sendiri, bagaimana bentuk-bentuk error, kemudian bagaimana cara menghadapinya, dan apakah ada tanda-tanda sebelum error. Jadi nanti nggak ada teksnya di sini. Nah, teman-teman capture nanti cuma gambar. Jadi kalau mau membuat catatan, tulisan, silakan disiapkan untuk catatannya. Karena errornya nanti ada beberapa contoh-contoh errornya. Tolong jangan dicoret-coret. Oke. So, oke, saya lock lagi ya. Kalau udah join semua, saya lock lagi. Ini masih ada permintaan di grup. Oke. So, kita lanjut lagi. Yang pertama, kenapa ada Zoominar ini? Karena ini pandemic of the century.
Jadi mungkin ini perulangan dari beberapa teman-teman yang udah ikut seminar sebelumnya. Jadi ini keadaan yang berbeda dan harapan kami ini bisa membantu teman-teman menentukan tempat yang lebih baik untuk intensifnya. Karena di portal sendiri ada beberapa orang yang mengundurkan diri dari wahana karena dia tidak siap, wahananya tiba-tiba adalah wahana COVID, dan itu menimbulkan masalah. Kenapa? Karena tidak semudah itu untuk mengambil internship lagi. Mungkin janjinya memang ada di peraturannya itu langsung di periode setelahnya untuk yang mengundurkan diri, tapi ternyata tidak semudah itu. So, jadi ada beberapa yang akhirnya harus menunda internship dan mengembalikan BHD-nya. Kenapa? Banyak alasan, mungkin karena istrinya sedang hamil, ada anak kecil, ada orang tua yang bisa dibilang harus dijaga lah seperti itu. Jadi ada yang mengundurkan diri. Nah, teman-teman harus merencanakan dengan baik. Jadi yang kedua, tujuan kami untuk membuat teman-teman lebih percaya diri ya. So, kalau teman-teman tahu problem errornya apa, maka teman-teman akan siap. Dan itu, kesiapan itu akan membuat teman-teman lebih percaya diri. Seperti itu. Tujuan kami nggak ada tujuan lain, biar teman-teman siap. Karena ini pandemic of the century, kita harus benar-benar siap. Terus untuk meluruskan informasi asimetrik dan hoax, mitos yang beredar mengenai persaingan wahana. Jadi kita coba meluruskan itu dalam wadah singkat ini, ya. Untuk penginformasian data-data yang dimiliki oleh portal. Jadi kami punya data dan kami akan menginformasikannya. Nah, utamanya juga kenapa ini ada, ini berangkat dari tujuan kami untuk menolong, nggak ada yang lain tujuan kami, sehingga ini align dengan tujuan yang kita sama-sama istilahnya impikan atau kita jalankan di portal saat ini. So, Dr. L, you know the story, dia juga dulu menghadapi error, dia nggak tahu seperti apa cara menghadapinya, kenapa errornya dia nggak tahu. So, mungkin ada cerita yang sama, harapannya bisa termitigasi, jadi teman-teman tidak mengalami error dan nggak tahu mau ngapain. Seperti itu ya. Ini yang kita sering contohkan di portal. So, ini tipe pertama, ini adalah contoh kasus yang paling sering teman-teman akan dapatkan di pemilihan. Paling sering kita cepet-cepetan, itu paling sering. Jadi kalau yang ikut Zoominar sebelumnya, itu kita sprint. Perhatikan detiknya, itu sampai ke 30 detik. So, yang nggak ikut sesi sebelumnya, key takeaways-nya dari sesi sebelumnya itu adalah ketika kita punya case cepet-cepetan seperti ini, kalian harus melatih kecepatan tangan. Seperti itu. Nah, ini case-nya kalau kita cepet-cepetan, portal sendiri 2 detik, rekor tembusnya itu di Mei 2020 kemarin, tadinya 4 detik, kemudian jadi 2 detik, sama-sama di periode 2 2020. Nah, ini yang berbeda. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau tadi kan ini benar-benar cepet-cepetan ya, ada momen di mana kita cepet-cepetan. Tapi ada beberapa sesi yang pernah kami alami, karena portal mengalami banyak pengalaman dalam membantu teman-teman sejawat ya. Jadi ada beberapa sesi yang kami alami. Ini contohnya, ini fakta integritasnya 2 bulan, kalau ada yang pernah berkomunikasi dengan 2 bulan, salah satu associate portal, dia dapat wahana, itu klaster 3 harusnya jam 9. Tapi, dia dapat wahana 9.51. So, apa yang terjadi dari pukul 9 persis ke 51 menit sampai dapat wahana ini? Yaitu error. Nah, kenapa errornya? Nanti kita buka kenapa-kenapanya.
Kemudian ini lebih parah lagi, kalau teman-teman lihat ini jam 11 baru dapat wahana. So, setelah menunggu 2 jam, jam 11 siang dia baru dapat wahana. Ini kalau teman-teman menghadapi itu, bayangin 2 jam ngeklik nggak dapat apa-apa. Tapi jangan khawatir, nanti kita kasih cara menghadapinya. Jadi kami mau problem statement-nya dulu di awal. Kenapa kita penting teman-teman tahu ini? Karena kondisinya seperti ini. Ada kemungkinan yang mungkin terjadi dan teman-teman harus siap. Seperti itu. Jadi kalau kemarin tuh sprint, nah ini sorry saya nggak bisa dapetin gambar lain dengan resolusi tinggi. Sesi yang kemarin kita mengartikan cepat-cepatan itu sebagai sprinter. Kalian semua sprinter. Tapi kadang kita menjadi pelari galah. Seperti itu. Nah, kenapa bisa kita jadi pelari galah? Karena ada rintangan-rintangan. Rintangannya apa? Ya error tadi. Beberapa error terjadi sehingga tidak bisa memilih. Literally yang dipilihnya itu nggak ada. Nah, gimana cara hadapinya nanti kita bahas. Udah diklik tombolnya tapi nggak nyangkut. Kayak gitu. Nah, kadang-kadang teman-teman pelari galah. Nah, yang bisa membuat teman-teman Oke, halo? Oke, kedengeran ya? Sorry, tadi keluar. Oke, jadi ini kayak lari halang rintang. Teman-teman harus menghadapi rintangan-rintangannya kalau error itu misalnya terjadi. Nah, kenapa error terjadi yang pernah akan kita bahas? Jadi, utamanya cuma satu problemnya karena over capacity. Yang tadi itu yang saya contohkan tahun 2018. Jadi problem yang dihadapi Web Kemenkes ketika 2018 itu adalah si webnya itu under capacity. Jadi dia cuma punya satu server dengan koneksinya tidak terlalu baik, koneksi internetnya. So, itulah yang terjadi sampai 2 jam baru dapat wahana gitu. Tapi teman-teman mungkin udah lihat yang portal punya digabung 3 fakta berjajar itu dari tahun 2018, 2019, 2020. Semakin ke sini, dia waktu untuk dapat wahana tuh semakin cepat. Sampai tadi Mei 2 detik ya. Nah, jadi jadi problemnya di 2018 itu. Nah, kesininya udah jauh lebih cepat. Jadi walaupun terjadi error nggak mungkin sampai 2 jam kalau dari beberapa periode ke belakang. Jadi dari Agustus 2019 dia udah mulai lebih lancar seperti itu. Cuma we have experience worse lah. Pernah sampai 2 jam nggak dapat pernah. Tapi belakangan ini nggak pernah. Paling setengah jam, 45 menit seperti itu udah dapat wahana. Kayak gitu. Kalau seburuk-buruknya error ya. Nah, kemudian kapan terakhir over capacity ini terjadi? Nah, jadi tadi karena over capacity, maka dia websitenya ini mengalami bisa dibilang loading ya di sini. Jadi karena over capacity, dia loading di sini. Nah, tapi nanti kalau wahananya udah habis semua, dia akan turun. Jadi akan lebih cepat dia. Langsung ngeklik dapat. Tapi kalau enggak, dia nanti loading lama baru dapat. Seperti itu. So, kapan terakhir terjadi over capacity? Januari 2020 di nasional. Itu teman-teman perhatikan nih 11 menit. Ini udah cukup lama karena di lokal 1, lokal 2, lokal 3 sampai regional itu di bawah setengah menit yang memilih itu udah dapat fakta. Tapi di sini di nasional di sampai 7 menit. So, ya sebelum ke sini, oke.
jadi sampai 11 menit faktanya, bahkan ada yang sampai 20 menit baru keluar fakta. Nah, tadi kan kita punya case nih di Januari 2020, dia 5.200 sampai 6.500 pemilih kan. Nah, berdasarkan atas data yang dikeluarkan oleh Kemenkes, kemungkinan besar ada 5.500 orang yang belum memilih. Nah, ini datanya yang teman-teman mungkin juga pernah dapatkan ya lewat WA, disebar-sebar itu. Nah, jadi kita punya satu fakta bahwa kemungkinan error akan terjadi. Kenapa? Karena di Januari 2020 itu 5.200 minimum yang kami coba hitung. Kenapa? Karena di periode 4-nya dia ada banyak orang milih Jakarta, mereka berharap memilih di Januari, seperti itu. Nah, kenapa? Karena Januari biasanya keluar 10 wahana. Jadi mereka memilih di Januari. Nah, sehingga menumpuk dan terjadi error. Nah, ada kemungkinan itu juga terjadi, tapi nggak sampai berjam-jam gitu kalau menurut kami ya, paling cuma di bawah setengah jam udah dapat wahana. Ini akan kemungkinan besar 5.500 kemungkinan besar, seperti itu. Nah, jadi ini mungkin terjadi, kita harus siap gimana cara menghadapinya. Ini jumlah peserta PD-nya yang tadi disebutkan sumber datanya. Nah, sekarang kita lihat bukti sejarah terjadinya error. Jadi, saya akan sharing sedikit. Oke. So, kita akan ke Januari 2020 di tanggal 22. Nah, ini. Oh, sorry, bukan yang ini. Nah, ini 22. Di 22 ini kita open pertanyaan kan? 21, sorry. Oke. Oke. Nah, ini. Nah, ini yang dapat dia bilang ini dari 22 Januari. Ini yang dapat dia ada yang bilang dari 5 UMY. Ada yang bilang dari rumah, Bayangkara Palembang. Sangat favorit, PKU Bantul, di kampus, wifi gratis. Di rumah, Pati, di Jawa Timur sepertinya. Nah, ini ada banyak yang bilang di warnet, di kantor, nah ini, di kampus, ada yang bilang di kampus, ada yang dibilang Aguan Husodo. Nah, di portal juga ada yang nggak dapat di nasional. Kenapa? Karena terjadi error tadi. Jadi kita keduluan sama yang lain. Jadi kita apa adanya, menunjukkan ini. Dan ini pernah kami share, nggak kami tutup-tutupi. Ada nggak yang nggak tembus? Ada. Seperti itu. Nah, terus error. Mana ya? Oke, errornya. Nah, itu. Jadi tadi di nasional, survei di nasional. Nah, ini konsultasi error nasional kemarin. Nah, ini ada ceritanya. Dia baru masuk 9.15. Jadi, dia baru bisa klik wahana 9.15. Nah, terus kita coba, biar dia nggak trauma, kita coba bantu. Karena teman-teman yang seperti ini kasihan kan, karena dia bingung. Jadi coba kita bantu, kita konsultasikan. Nah, terus di sini kita tanya internetnya pakai apa, sewa warnet, kapasitas pingnya 2, kena error juga. Jadi error nih, saya mau menunjukkan bahwa error nih bisa terjadi pakai apa aja. Jadi nanti kita jelaskan kenapa bisa terjadi, pakai apa aja bisa error. Di sini. Nah, oke. Tuh. Ini ada. Nah, ini ceritanya. Ada beberapa. Jadi ini bisa pakai macam-macam. Ada juga yang cerita dia pakai
server-server tuh error juga. Jadi bisa dibilang semuanya kena error. Nih, ini kita minta buat waktu tembusnya 9.17, 9.12, 9.06. Bisa dilihat ada yang di buka klik loading 7, balik create RS. Oke, sorry. Kita langsung ke intinya aja. Nah, ini kita survei, mereka dapat dengan internet kurang dari 25 Mbps pun dapat. Kurang dari 50 Mbps dapat, jadi kecepatan bandwidth itu nggak ngaruh. Kalau ping mungkin pengaruh ya. Nah, jadi di sini teman-teman banyak yang bilang ada yang tethering HP dapat, kayak teman-teman udah lihat juga ceritanya. Di surveinya itu yang atas, kurang dari 10 Mbps dapat juga ada. Internet seadanya dapat, internet cepat nggak dapat, ada yang. Jadi memang dynamic pemilihan itu. Nanti kita jelasin kenapa dynamic. Nah, jadi ini yang dilaporkan di Januari. Kita coba buka seluas-luasnya waktu itu kan buat teman-teman semua bisa sharing. Nah, ini dari Denpasar, Telkom, Pupuk Altim, banyak di sini contohnya. Oke. Tuh. Terus, oke. Jadi, seperti yang kami bilang, nggak pengaruh. Jadi, teman-teman sekarang tuh chance sama pakai internet berapapun. Itu tadi kami tunjukkan contohnya, nanti kita share lebih banyak lagi di story Instagram mungkin ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke slide-nya. Jadi semua peserta ketika itu menghadapi error di Januari 2020. Mungkin nggak ini terjadi lagi? Mungkin. Kalau dia servernya over capacity, seperti yang tadi kami jelaskan. Kemungkinan juga mereka menambah kapasitasnya, Kemenkes, mungkin. Jadi nggak terjadi error, jadi murni cepet-cepetan. Nah, tadi bukti sejarahnya sudah. Gimana kita mengetahui akan error? Nah, jadi gimana portal tuh akan menebak bahwa ini akan error di titik sekian. Jadi setiap pemilihan tuh kami memplot berapa jumlah peserta. Seperti di sini contohnya ya. Teman-teman bisa lakukan sendiri juga nanti. Kami memplot berapa jumlah peserta dan dia waktu yang pertama tembus. Baik yang klik sendiri maupun saya kira pakai portal, di sini kita plot. Sehingga kami bisa memprediksi, oh ini kemungkinan load wahananya detik kesekian baru bisa load wahana. Jadi kapasitas website itu dia linear. Nah, tapi ada yang tadi teman-teman lihat presentasinya itu, kalau ini udah peak, maka dia akan error. Nah, kami memprediksi kemungkinan errornya. Teman-teman bisa bikin sendiri, nanti tanya sama temennya, kamu di lokal 1 berapa tembusnya di plot di sini, kayak gitu. Kamu di lokal 2 berapa, pemilihnya kira-kira berapa. Nah, akan mendapatkan kurva seperti ini untuk memprediksi kira-kira load wahananya tuh jam berapa sih nanti kalau saya buka kayak gitu. Nah, kemarin kita share teori log normal dari dapat wahana. Buat dapat wahana tuh sebenarnya bisa dibilang ada polanya karena alam tuh selalu menyajikan pola akan sesuatu. Nah, polanya itu log normal seperti ini. Cuma yang membedakan tuh ini, faktor ini. Nah, yang umum itu seperti ini, di awal dapat, terus turun seperti biru atau hijau, waktu yang pertama udah kita tunjukin. Tapi kalau misalnya dia error, dia akan seperti bell shape nanti. Jadi di tengah error dulu, terus nanti di tengah, baru setelah itu dapat wahana. Gimana kami tahu? Karena kami punya datanya seperti ini. Nah ini, jadi kalau terjadi error tuh, orang-orang akan load wahana tuh berbeda waktunya. Jadi ada yang awal, jadi teman-teman jangan khawatir, aduh error nih. Nah,
Kalau misalnya dia error, kemungkinan dia pertama di sini akan menghadapi ada yang orang-orang yang sangat beruntung, yang dia bisa masuk lebih awal dari yang lain, terus dia klik langsung dapat. Ini di sini. Ada yang dia kena error dulu, ini jedanya mungkin dari sini ke sini tuh beberapa menit ya. Ini karena ditumpuk jadi satu. Nah, di antara ini dia polanya kan harusnya kan naik, tapi ini enggak, ini step. Nah, step-step ini karena error. Ini pemilihan nasional di Januari 2020. Seperti itu. Ini data yang dimiliki oleh portal, ini data klien yang tembus. Kita ngelihat polanya seperti ini, pola dari fakta integritasnya. Jadi dia step. Jadi melihat data ini, gimana teman-teman mengaplikasikan? Oke, memang akan ada orang-orang yang load wahana lebih awal. Tapi jangan khawatir, kalian harus tetap fokus, setelah itu pun masih tetap bisa dapat wahana. Ini dapat wahana juga, cuma jedanya 3 menit. Jadi yang ini udah teriak-teriak seneng, nah yang ini masih nunggu. Nah, lagi ini teriak-teriak seneng, nah yang ini masih nunggu. Seperti itu. Jadi dia nggak semuanya dapat berbarengan kalau error, tapi dia akan tetap dapat. Nah, ini nanti prioritas wahana yang teman-teman pilih akan menentukan untuk keputusannya di sini. Kalau kalian melihat bahwa oh udah ada yang dapat duluan nih kayak gitu. Nah, kalian harus udah mulai aware, harus siap dengan skenario berikutnya. Karena kebanyakan, jadi gini, jangan sampai ketika terjadi error tuh malah bengong, nggak tahu mau ngapain. So, fokus, kalian bisa siapin catatan di layar, biar tetap fokus. Oke, wahana saya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, terserah. Nah, ketika nanti error, kalian cari satu-satu. Stay calm, stay fokus, hadapi dengan kepala dingin. Karena pasti dapat, tenang aja. Nah, yang biasanya itu di nasional itu panik, emosional, itu ketika error ini mereka nggak tahan. Nah, teman-teman harus dari sekarang berdoa, membiasakan diri. Kalau teman-teman pernah lihat di Instagram portal tuh kita sambil, kalau yang muslim tuh sholawatan kayak gitu, sambil dengerin ayat suci kayak gitu biar lebih tenang. Jadi gimana caranya teman-teman lebih tenang lah pas pemilihan itu harus dicari. Simple sebenarnya, nggak kayak UKM PPD, nggak ini. Tapi bedanya ini lebih ke ujian emosi kita gitu, psikologikal. Bedanya kalau yang UKM PPD kan ujian kognitif. Nah, bagaimana bentuk error dan cara menghadapinya ini cuma gambar ya, kita nggak akan menyiapkan ini ada yang bilang nggak ada suaranya, sekarang ada suaranya kan? Ada ya? Oke. Ini kita hanya gambar, kita nggak nyiapin tulisan di dalam slide ini. Jadi teman-teman kalau mau nulis silakan. Kenapa? Jadi gini, tujuan itu penting ya. Niat seseorang itu penting untuk kita ketahui. Kami memberitahukan error agar kita punya consciousness, kita punya kesadaran bahwa mungkin akan terjadi. Gitu. Kalau teman-teman tahu kemungkinan itu ada, teman-teman akan lebih siap. Itu justifikasi kami. Kebanyakan orang-orang nggak siap sehingga bingung. Yang terjadi di wahana itu karena orang ini nggak siap, ada yang dia itu pilihan pertamanya di Jogja, ya. Ini karena terjadi error ya, dia langsung pilih pilihan kelima di Karanganyar. Di misalnya Cilegon. Nah, ada orang Cilegon yang karena dia kena error, dia pilih di Jogja, pilihan kelimanya. Jadi sebenarnya yang terjadi itu karena orang-orang ini tidak fokus pada pilihannya, karena emosional mereka harus pilih, aduh langsung aja deh, gitu. Nggak dicoba satu-satu dulu. Nah, ada lagi yang benar-benar nggak punya rencana, dia langsung klik aja, yang dianggap gampang, diklik. Nah, yang nggak tahu itu harapannya dengan sharing seperti ini, itu jadi tahu dan jadi siap. Seperti itu. Jadi, teman-teman bisa dapat wahana sesuai sama yang diinginkan. Seperti itu.
Jadi keadaan hari H tidak ideal tuh kami ceritakan buat teman-teman agar siap. Beberapa orang mungkin akan mengalami hal yang tidak diduga, namun karena pemilihan warna berlangsung log normal seperti slide sebelumnya, mana jumlah klik barengan akan semakin sedikit seiring waktu. Jadi seiring waktu akan semakin sedikit. Maka bila planning kamu baik, kamu bisa dapat wahana yang kamu mau walaupun terjadi error. Nah, errornya itu kayak gimana sih? Bentuk-bentuk errornya yang pertama ini, ada client side, ada server side. Nah, client side ini, jadi kamu mengalami error, tapi yang lain nggak mengalami error. Bisa jadi yang lain itu bisa dibilang lagi pemilihan ya. Jadi kalau misalnya di web simulasi publik kita atau di web simulasi ISIP, itu ada yang bilang saya mengalami error, tapi yang lain dapat kayak gitu. Jadi errornya dia karena dia nggak dapat antrian di server, karena dia refresh-nya terlambat seperti itu. Gimana polanya? Jadi kalau selama ini kami coba, tapi ini berbeda-beda ya setiap orang. Jadi jangan dijadikan satu-satunya rujukan. Kalau portal bilang kayak gini harus kayak gini. Enggak, silahkan dipelajari masing-masing dari orang yang kalian percaya. Biasanya ketika 9 persis, 9 kalau jam 9, kalau jam 10 ya jam 10. Jadi di detik wahana itu harusnya muncul, misalnya detik 0, itu kita refresh, itu nanti kalau kita telat, misalnya telat 9:01, 9:02, 9:03, itu kita akan dapat antrian untuk loading servernya itu juga di belakang yang lain. Jadi teman-teman harus refresh-nya itu tepat. Tapi silakan dipelajari masing-masing ya. Kalau misalnya kami share, yang kami lakukan kami refresh-nya tepat. Seperti itu. Atau ada yang klik menunya tepat, segala macam, jadi atau klik reload, jadi itu metode masing-masing. Kami nggak membatasi satu metode harus begini, itu nggak. Silakan teman-teman cari sendiri, pelajari sendiri. Karena nggak ada best practice-nya di sini. Kenapa kami bisa bilang kayak gitu? Karena kami mengalami cerita yang berbeda-beda dari tim. Si ini refresh ini, si ini refresh itu kok beda hasilnya kayak gitu. Jadi karena log normal tadi. Jadi karena dia terlambat klik atau terlambat reload, maka nggak dapat. Cuma karena itu, nggak ada yang lain. Jadi ketepatan itu sangat penting dan itu yang kita latih di portal seperti itu. Baik yang klik sendiri, saya hero, ketepatan itu yang kita latih. Bedanya kita latihannya dari sebulan sebelumnya kayak gitu. Nah, jadi kalau kamu mengalami yang nomor 1 ini, kamu jangan lengah. Kenapa bisa jadi yang lain lagi ngeklik wahana. Jadi kamu harus siap. Harus tetap siap. Kita nggak tahu. Kalau ada temen yang bilang, enggak kok gue kelot nih, kayak gitu. Ada yang bilang, oh saya kelot. Nah, kalian harus hati-hati bahwa, oh ini saya nggak dapat antrian aja. Bukan karena internetnya, bukan karena ini. Simpel karena log normal tadi, karena yang tadi saya bilang yang ini. Jadi bukan karena sepemahaman kami dengan apa yang kami pakai, portal internetnya nggak kencang amat, tapi tembusnya banyak, kayak gitu kan. Sepemahaman kami karena si lot dari si server Kemenkesnya itu memang di peak-nya. Jadi kalian terkena error. Jadi bukan karena kaliannya, bisa jadi kalau kalian udah simulasi publik dapat terus. Kayak gitu. Berarti internetnya udah mantap. Tekniknya udah mantap. Jadi nggak usah ragu. Kayak gitu. Nah, di hari H kena error. Nggak apa-apa. Itu namanya takdir dari yang di atas. Kalian harus tetap tenang. Bisa jadi ketika terjadi error tuh dapat wahana dan juga nanti di wahana itu dapat jodoh seperti itu. Kita nggak tahu kan namanya rezeki yang di atas kan, siapa tahu lebih besar yang kita duga. Nah, jadi bukan karena kalau selama ini yang kami alami bukan karena internetnya, tapi memang karena telat refresh atau telat ngekliknya. Jadi yang lain tuh kemarin kan di sesi pertama udah kita kasih tahu ya berapa detik harus
bisa ngeklik wahana itu biar dapat. Kita udah kita kasih tahu. Nah, ada yang di bawah 10 detik, ada yang di bawah 18 detik, ada yang di bawah 20 detik. Beda-beda tiap sesi. Nah, itu udah kita kasih tahu. Nah, nantinya di hari H, ketika kamu telat refresh atau telat ngeklik itu yang akan menentukan, tadi mana slide-nya, sebentar. Itu yang akan menentukan kamu dapat ini apa enggak. Kalau ternyata ada error ini, tetap tenang. Yang harus kamu lakukan apa? Gimana cara menghadapinya? Ketika kamu menghadapi error yang seperti ini, cuma kamu doang, tetap tenang. Refresh. Udah, titik. Nggak ada yang perlu kamu lakukan. Kamu jangan ngecek HP, jangan panik, jangan nangis, jangan bengong. So, refresh. Tetap tenang, stay fokus. Tetap lihat layarnya. Refresh-nya berhenti, di-refresh lagi. Kayak gitu. Jadi tetap tenang. Seperti itu. Ya. Ini kalau memang kamunya yang error. Cara menghadapinya gimana? Tetap tenang. Gimana ngelatih ketenangan? Sendiri-sendiri metodenya. Yang penting kalau dari kami cukup tidur. Kalau nggak tidur, soalnya jadi gelisah. Nah, yang kedua, ini juga bisa terjadi, Mas, ini semuanya loh error. Oh iya, berarti bukan kamunya. Bukan kamu telat refresh, bukan kamu telat ngeklik, tapi memang si server Kemenkesnya itu lagi down. Nah, ini kadang disengaja sama mereka. Kenapa? Teman-teman udah pernah ikut simulasi publik portal, ada orang-orang jahat yang pakai cara-cara tidak baik, pakai bot. Nah, Kemenkes kadang sengaja menaruh error ini biar kalau dia udah tahu ada bot, biasanya di error sama mereka. Kayak gitu. Kayak kita kan bisa ngeliat kan kemarin dari live streaming Instagram. Sorry, saya jadi ingat saya mau share ini ke Instagram. Oke, sebentar. Nah, kemarin dari kemarin, jadi kenapa kita sharing ini, biar teman-teman siap, istilahnya kayak gitu. Nah, gimana caranya biar siap? Caranya biar siap, yaitu dengan tahu apa yang akan dihadapi. Nah, kalau misalnya kejadian kayak gini, ini penyebabnya, ini tanda-tandanya gimana? Simptomnya. Semua satu angkatan kamu mengalaminya. Satu Indonesia mengalaminya. Seperti itu. Ini berarti sengaja sama Kemenkes lagi di down dulu servernya. Kalau dia sengaja kayak gini, itu dalam artian itu baik. Dia mencoba untuk menghalangi oknum-oknum yang pakai bot. Nah, kalau teman-teman ikut simulasi publik, itu kan kelihatan tuh waktu itu siapa aja yang ada 1.600 bot yang dikirim waktu itu kan. Ya kita agak-agak lambat servernya tuh. Nah, jadi sengaja sama dia biar botnya itu pergi dulu, baru dinyalain lagi. Ini nanti nasional. Semua akan mengalaminya. Ada tanda-tandanya. Silakan saling koordinasi di grup, tapi jangan fokus ke HP. Oke, ini semuanya mengalami. Tapi ada yang tadi saya cerita yang pertama, jadi ada yang kamu doang. Nah, kalau kamu tahu kamu doang, kamu harus tetap tenang. Tetap coba, tetap fokus, stay dengan istilahnya itu pilihan yang kamu udah tetapkan. Jadi jangan secara emosional. Jangan pernah secara emosional klik, aduh udah saya ini aja deh. Dan itu baru ditentukan di hari H. Itu jangan pernah. Jadi kamu harus siap dari jauh-jauh hari pilihan-pilihan itu. Oke, cara menghadapi ini, kamu harus tahu bahwa ternyata semuanya mengalaminya. Cara menghadapinya masih sama, tetap tenang, tetap fokus dengan pilihan yang udah kamu siapkan. Oke ya. Sekarang error yang ketiga. Nah ini unik. Sebentar saya minum dulu. Mohon maaf. Jadi kadang itu ada yang ngecek akun malam hari, terus dia tinggal tidur. Nah, kalau dia tinggal tidur, paginya dia mau login jam 9 atau jam 10 ketika pemilihan, itu nggak bisa. Nah,
Kayak gimana? Udah pasti kalau mengalami ini bingung kan? Tapi tenang aja, ada solusinya. Jadi tulisannya akan seperti ini, kalau kamu lupa logout dari mesin lain, akun sedang aktif, login, dia bilang. Dia berarti login kamu yang pertama, itu masih nyangkut. Belum di-refresh sama si server yang kembali ke sini. Sekarang gimana cara menghadapinya kalau kamu ternyata pernah lupa logout seperti ini? Nah, kalau kamu pernah lupa logout seperti ini, malam sebelum pemilihan atau dari sekarang nih, kamu coba login, terus kan di pojok kanan atas tuh, dia ada menu logout kan? Nah, di klik kanan, menu logout-nya, terus copy link address. Nah, kalau kamu copy link address itu, si link logout-nya itu nanti kamu di hari H, kalau kamu kena begini, kamu tinggal copy paste di browser. Di link address di browser itu kan ada kan HTTP apa itu, copy paste ke situ, enter. Ini save banyak orang banget dari tiap periode. Ini trik andalan kami, jangan lupa save link logout. Ini akan menyelamatkan banyak orang. Biasanya sangat bermanfaat. Seperti itu. Nah, next. Ini kami baru dapat nih feed dari 2020. Ini script Kemenkes yang error. Ini kita nggak tahu, ada 2. Jadi teman-teman kalau lihat videonya di sini, ini udah diklik, tapi nggak kepilih-pilih. Ini udah jam 12. Katanya kalah cepat, tapi wahananya masih ada. Nah, kami dapat video ini dari salah satu teman sejawat. Coba kita tonton videonya. Jadi dia udah klik pilih, nggak nyangkut-nyangkut. Agak-agak menyeramkan seperti ini. Dia klik RS, nggak nyangkut-nyangkut. Nah, ini kami nggak tahu penyebabnya apa. Bisa jadi yang pertama, script dari si web server Kemenkesnya ini error. Jadi dia nggak nyangkut ke akunnya, udah dipilih tapi nggak nyangkut ke akunnya. Itu bisa jadi yang pertama. Bisa jadi yang kedua, ada login secara bersamaan. Jadi dia login di 2 tempat bersamaan, sehingga si server Kemenkesnya nggak bisa mengotentifikasi pilihan kamu. Ini cukup horor juga sebenarnya, sampai jam sekian nggak dapat tuh. Nah, caranya ini, jadi kami pernah mengalami kayak gini. Caranya itu, ini pilihannya masih ada dan nggak ada yang memilih, nggak tahu kenapa. Harusnya bisa. Caranya tetap dicoba. Jadi ada laporan yang mengalami seperti ini, yang klik sendiri maupun saya hero, tetap aja dicoba karena ini webnya yang error. Nah, dia dapat setelah 1 jam ini coba ngeklik wahana yang sama, tuh dia akhirnya nyangkut. Tetap aja dicoba. Nah, kalau misalnya nggak nyangkut, ini berarti kemungkinan script Kemenkesnya error. Dia udah penuh, tapi masih tampil. Jadi sebenarnya itu udah penuh di situ, tapi dia masih menampilkan. Seperti itu. Jadi bukan kena kutukan ya. Enggak, ini karena scriptnya error, bisa jadi. Atau yang kedua, karena login bersamaan. Atau login di 2 mesin. So, jadi kalau kamu, cara menghadapinya gimana? Yang pertama, kalau ternyata login bersamaan, pastikan kamu pagi itu hanya kamu yang login. Ya, yang pertama ya pastikan di login dulu ya. Kalau nggak login nggak bisa pemilihan. Yang pertama pastikan cuma login di 1 tempat. Yang pertama. Nah, cara menghadapinya. Sebelum itu terjadi, pastikan cuma login di 1 tempat. Yang kedua, kalau misalnya dia ternyata scriptnya yang error, tetap aja dicoba klik. Tetap aja dicoba klik wahananya. Pengalaman kami pernah nyantol. So, setelah 1 jam, nyantol tahu-tahu. Tapi kalau nggak nyantol juga, itu berarti wahananya sebenarnya udah penuh, tapi masih ke display. Ya, jadi mau diklik seberapa pun itu nggak bakal nyangkut. Dia masih penuh, tapi masih.
udah penuh tapi masih ke display. Seperti itu. Jadi tadi menghadapinya udah kita tunjukin. Nah ini di simulasi kita kalau kamu ikut simulasi, kamu akan terbiasa menghadapi error ini. Simulasi publik maupun simulasi yang disimulasi ISIP ya. Yang paling penting utamanya di sini adalah mental. Jadi kalau mental kamu udah nggak kuat duluan, nah itu akan bingung di hari H. Kamu harus siap. Gimana cara menyiapkannya? Yang pertama, gimana cara menyiapkan mental ini? Yang pertama, kamu berdoa dari jauh-jauh hari. Jadi ceritanya, mungkin kalau teman-teman lihat pernah ceritanya Dok Harka tuh, gimana dia bisa dapat DRS paling favorit seprovinsinya. Jadi waktu itu saya telepon Dok Harka, Dok, dokter jangan lupa ya nanti karena dia Muslim kan, dokter nanti jangan lupa malam coba sholat malam. Saya bilang seperti itu. Ya, dia diam aja seperti itu. Besoknya tahu-tahu dia tembus ke buahnya yang paling susah se-Indonesia. Seperti itu. Dan yang lain nggak ada yang tembus. Nah, akhirnya setelah dia tembus, saya tanya, Dok, kenapa dokter bisa tembus? Saya tanya. Apa dokter melakukan yang saya suruh semalam, sholat malam itu kan? Terus dia jawab seperti ini. Oh iya mas, saya itu melakukan sholat malam itu selama 1 bulan ini mas. Jadi dia biar tenang itu 1 bulan dia melakukannya itu. Sholat malam. Nah, jadi dari jauh-jauh hari teman-teman udah mempersiapkan doa kepada yang di atas ya. Kenapa? Ketika kamu udah yakin bahwa doamu itu sudah disampaikan ke yang di atas, kamu akan tenang. Karena segala sesuatu itu kan bisa dibilang udah ditakdirkan ya oleh yang di atas. Nah, kalau kamu yakin akan hal itu, jadi kamu nggak khawatir di hari H. Dekat kepadanya itu kan membawa ketenangan. Yang pertama itu. Yang kedua, kamu harus aware bahwa itu harus terjadi. Itu akan mungkin terjadi. Mungkin akan terjadi. Itu kamu harus aware. Dan kamu udah harus tahu cara menghadapinya. Tadi udah kita share cara-cara menghadapinya. Nah, itu yang penting tenang, fokus. Ya. Nah, ada nggak tanda-tandanya? Apa sih tanda-tanda sebelum error tuh? Jadi setelah kami amati selama beberapa tahun ini, baik teman-teman yang klik sendiri maupun saya hero, jadi kalau dia 950 dia terjadi error, maka ada 60% chance akan terjadi error juga ketika jam 10 atau jam 9 tepat, tergantung jam pemilihan wahananya di mana ya. Karena berarti banyak orang yang login secara bersamaan dan kapasitasnya tidak mencukupi di server Kemenkesnya. Kayak gitu. So, kalau ada indikasi ini, kalian harus udah aware. Oke, kemungkinan akan error. Seperti itu. Ada 60% chance. Di mana ketika error ini kita nggak tahu ya. Nggak ada pakem pastinya. Maksudnya nggak ada standar pastinya. Oh, error. Kalau error tuh akan lot wahananya di menit kedua. Oh, kalau error akan lot wahananya di menit pertama. Oh, kalau error akan lot wahananya di menit ke 15. Kayak gitu. Nah, jadi nggak ada ininya, nggak ada standarnya. Sebentar. Jadi case-nya akan berbeda-beda. Case-nya akan berbeda-beda. Di tiap pemilihan akan berbeda-beda. Waktu jam berapanya. Kayak gitu. So, indikasinya di 950 itu. Kalau 950 terjadi error, maka ada 60% kemungkinan. Tapi di menit berapanya wahana terlot, kita nggak ada yang tahu. Kayak gitu. Karena ini dynamic banget. Dinamis.
Oke, ya kalau menurut kami ya ini jadi bagian dari banyak hal yang nggak kita duga dalam kehidupan kan. Jadi dokter, sukses koas, banyak yang nggak diduga. Nah, error ini hanya satu di antara banyak hal yang nggak kita duga. Jadi kalau misalnya terjadi ya hadapi aja, maka terjadilah. Nah, cara menghadapinya itu dengan perencanaan matang, latihan, dan keyakinan bahwa semua terjadi karena yang di atas. So, keyakinan itu akan membantu kamu untuk menghadapi segala kondisi di hari H. Jadi jangan ragu. Kalau error tuh tetap yakin aja bakal dapat. Kayak gitu. Yang terakhir, seperti biasa, just click it. Kalau misalnya bakal tembus, ya tembus. Tenang aja. Jadi dicoba aja. Jadi nggak usah ragu. Why not to try kan? Jadi kalau kamu pengen di wahana itu, coba aja. Seperti itu. Jadi jangan ragu, jangan takut, diklik aja. Oke. Nah itu materi sharingnya. Sekarang kita ke tanya jawab. Kalau misalnya ada yang mau nanya, silakan. Ditulis di Zoom-nya itu kan ada ini ya, ada buat naruh pesan. Silakan tulis di situ kalau ada pertanyaan. Oke. Pertanyaan pertama masuk. Dok, pertanyaannya gini. Izin bertanya. Waktu refresh bagusnya 10 sesuai time.gov atau Kemenkes karena beda 10 detik, Dok. Waktu refresh itu disesuaikan dengan waktu jamnya Kemenkes. Jadi yang paling baik kami sarankan dari pagi itu udah men-set jam di HP, jam di jam tangan, atau jam di laptop, men-set sama dengan jam di web Kemenkes. Itu paling baik menurut kami ya. Paling baik menurut kami itu. Jadi dari pagi udah di set jamnya. Nah, nanti ketika jam 9 tepat, tapi banyak ya, maksudnya jangan jadikan ini patokan satu-satunya. Portal bilang 9 tepat, enggak juga, itu jadi perdebatan jadinya. Jadi terserah teman-teman aja mau refreshnya jam berapa. Jadi pokoknya waktu jam tepat kalian mau refresh tuh, nah itu kalau error ditunggu. Kalau loading ditunggu. Kayak gitu. Nah, jadi pertanyaan tadi, sesuai apa jamnya ini, refreshnya? Sesuai dengan jamnya Kemenkes. Jangan jam yang lain, bukan jam tangan kamu, bukan jam tangan temen, jam di warnet, bukan. Jadi sesuai dengan jamnya Kemenkes, disesuaikan dengan itu. Seperti itu. Nah yang kedua ini pertanyaan teknik ya. Izin bertanya, Dok, apakah mungkin kita buka multiple tab waktu pemilihan wahana? Terima kasih. Ini teknis banget. Jadi gini. Jadi pernah kita sharing sesuatu yang technically di Instagram. So, semua orang dari Sabang sampai Merauke mengikuti itu. Tapi ada yang berhasil, ada yang enggak. So, jadi kami di Zoominer ini tidak akan share tentang teknis gimana, karena teknis itu, jadi di tim portal sendiri itu satu orang ditanya dengan orang yang lain, ya. Jadi sejawat yang bergabung di portal, itu tekniknya beda-beda, kayak gitu. Jadi setiap orang punya cara mereka sendiri gimana biar tembus, kayak gitu. Jadi kalau kami share teknik, agak susah juga, karena yang ini tembus terus, tekniknya beda dengan ini, tembus terus juga dua-duanya, kayak gitu. Jadi teman-teman coba aja dengar dari cerita teman yang udah pernah tembus ke wahana sulit,
kakak tingkat atau baca-baca di internet. Coba aja pelajari dan kalian coba rasionalisasi sendiri yang mana yang paling bagus. Nah, karena kalau kami yang share, nanti teman-teman coba taunya nggak berhasil, kayak gitu kan, kami akan mengecewakan teman-teman. Jadi kalau soal teknik, silakan teman-teman coba sendiri ya. Coba pelajari, seperti itu. Pertanyaan lainnya, izin bertanya, dokter, apakah ada manfaat kita buka lebih dari sama pertanyaannya. Jadi saya nggak akan mencoba menjawab pertanyaan teknis itu karena nantinya akan confusing buat teman-teman semua. Jadi coba dipelajari sendiri ya. Izin bertanya, dokter, jika di list wahana tidak muncul RS pilihan kita, sebaiknya kita refresh atau menunggu saja. Oke. Di list wahana tidak muncul RS pilihan kita. So, mostly orang-orang mencarinya itu kan dengan find. Ada juga di scroll. Ya. Mostly ketika udah nggak ada di situ, berarti kayak pas simulasi itu, di simulasi publik, teman-teman yang pernah ikut kan tahu, kalau udah nggak ada di situ, harusnya di situ posisinya. Saya yakin posisinya harusnya di situ. Tapi udah nggak ada nih, kayak pas simulasi publik. Berarti ada orang lain yang lebih cepat dari kamu ngeklik itu. Jangan bengong. Kamu langsung eksekusi rencana selanjutnya apa. Seperti itu. Rencana itu kalau di portal kami tidak pernah sederhana untuk merencanakan wahana ya. Kami minta teman-teman klien bertanya ke orang tua, menghitung masalah logistiknya, kosan, makan, segala macam itu harus dipertimbangkan. Kalau yang berkeluarga harus diperhitungkan. Jadi nggak pernah simple kalau di portal mengenai menentukan wahana. Nah, nanti kalau udah nggak ada, kemungkinannya akan tertulis di situ. Kalau udah klik tapi nggak nyantol, Anda kalah cepat, kayak gitu. Nah, kalau kayak di simulasi itu udah diklik terus nggak nyantol, kalau di simulasi berarti ada orang yang udah duluan ngeklik dan kalian harus tetap fokus, harus cari wahana selanjutnya. Kayak gitu. Oke, ini cukup banyak pertanyaannya. Oke, ada case-nya juga ya. Ada case-nya gini, ada case wahana itu belum terload semua. Jadi kalau kalian yakin, oh ini kayaknya belum semua nih wahananya, saya udah refresh tepat tuh bisa kalian artikan masing-masing ya. Saya nggak akan diskusikan teknik karena panjang. Kalau diskusi teknik kita harus dua arah, nggak bisa satu arah kayak gini, gitu loh. Ada kalanya internet yang kita pakai itu wahananya nggak berload barengan. Nah itu kalian bisa tes pas di simulasi publik kan. Di simulasi publik kalian bisa tes kemampuan internetnya gimana. Nah, kalau memang di simulasi publik nggak load secara berbarengan, kemungkinan di hari H juga akan terjadi hal yang sama. Seperti itu. Itu berarti masalahnya di internet kamu. Coba cari yang lebih cepat. Bahkan ada yang tethering HP cepat. Nah, biasanya yang kayak gitu, itu dia intermittent. Nah, jadi kalau teman-teman baca postingan yang semalam tuh portal posting, kalau klien tuh kami sarankan colok kabelan biar lebih stabil. Kayak gitu. Colok kabelan biar internetnya stabil. Saya nggak punya kabelan, pinjem, beli cuma paling 50.000, buat dicolok ke router atau ke modem tuh dicolok aja kayak gitu. Jadi lebih stabil. Nah, kalau misalnya wahananya jam 9 tuh belum kelot, semua kalian yakin nih, saya yakin nih wahananya bukan ini doang. Ditunggu. Kalian yakin kalian nggak telat kok saya load list wahananya saya nggak telat gitu. Kalau yakin itu ditunggu. Tapi kalau kalian yakin, oh saya kayaknya udah ini nggak muncul karena saya keduluan yang lain. Kalian harus kalau bahasa Jawanya tuh legowo dengan itu, kalian harus menyiapkan plan dari awal jauh-jauh hari, nah eksekusi plan itu, seperti itu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. List wahana pada hari H apakah akan selalu sesuai dengan list wahana? Sebentar.
Sebentar ya. Sebentar aja. Sorry. Ada beberapa pertanyaan lagi. Sebentar, saya minum dulu. Kering juga. Sambil menjawab satu. Sebentar. So, pertanyaan selanjutnya. Izin tanya, kalau pas error script gitu gimana? Kita logout, terus login ulang, terus ada tulisan server down, berarti yang sedang bermasalah semua orang atau cuma intern kita? Nah, itu tadi saya jelaskan. Ini ada dua pertanyaan dijadikan satu. Nah, pertanyaan yang pertama, itu kalau misalnya, jadi pertanyaannya gini, kalau misalnya error scriptnya yang kayak 4 itu, nah, teman-teman nggak usah takut, itu bukan kutukan. Jadi itu memang karena satu sebuah hal yang ada di script Kemenkes sehingga dia si website itu memutuskan untuk menampilkan wahana yang sebenarnya sudah habis. Kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi bukan karena teman-temannya, tapi karena si websitenya. Nah, kalau kayak gitu, yang tadi saya bilang, cara menghadapinya, tetap coba diklik. Mau sampai 1 jam, 2 jam, tetap coba diklik. Tapi kalau ada wahana lain, ya coba klik yang lain. Tapi kalau memang nggak, pilihan saya cuma satu itu, ya udah tetap coba diklik mau 1 jam, 2 jam. Pengalamannya ada yang tetap nyantol, kayak gitu loh. Jadi tetap dicoba yang pertama. Tapi kalau ada pilihan lain, silakan dicoba klik pilihan lain, kayak gitu. Nah, terus sebentar ya. Pertanyaan yang kedua, jadi dia ada 2 pertanyaan di sini. Pertanyaan yang kedua yaitu kalau down, kalau tulisan server down itu gimana bisa tahu saya doang atau semua orang, kayak gitu. Nah, mostly server down itu kalau misalnya yang lain nggak down, itu berarti ya kamu doang. Tapi kalau kamu tanya di grup angkatan misalnya, nggak kok, semuanya down, ya udah berarti itu dari server Kemenkesnya. Jadi bukan karena kamu, tapi karena server Kemenkesnya. Itu. So, caranya ya komunikasi dengan yang lagi pemilihan juga. Kalau dia mengalami hal yang sama, dan semua orang, misal satu warnet mengalami hal yang sama, ya berarti bukan kamunya, dari sananya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Kalau tiba-tiba pas ngeklik error gitu, sebaiknya kita langsung refresh atau tunggu. Nah, ini teknik. Ada yang pas ngeklik tahu-tahu error di refresh, ada yang ditunggu. Nah, kalau ini chance-nya sebenarnya 50-50. Ada yang setelah di refresh dia justru berhasil. Ada yang ditunggu, tahu-tahu muncul malah dia yang berhasil. Itu balik lagi ke gimana teknik yang kamu pilih ya. Nah, kalau kami di sini biasanya teknisnya harus ditunggu, teknisnya di refresh. Nah, karena kejadiannya beda-beda setiap orang. Nah, saran kami, coba teman-teman diskusikan dengan yang dia dapat wahana paling susah. Pasti ada kakak tingkat tuh yang dapat, kok bisa sih dapat ini, kayak gitu loh. Coba diskusikan dengan dia, kayak gitu. Nah, atau jangan cuma dari satu orang, tanya dari beberapa orang. Kayak gitu. Nah, kalau punya grup, sorry. Oke. Nah, kalau punya grup,
bisa sharing aja itu, kayak gitu. Jadi itu akan lebih baik kalau punya grup yang bareng-bareng. Nah, sharing mengenai bagaimana teknik satu sama lain. Anggi Lorenza. Oke, error karena script tadi udah saya jelasin. Error, ini banyak banget pertanyaannya, sorry. Oke, sebentar ya, karena pertanyaannya banyak. Saya minum dulu. Oke. Izin bertanya, apalagi muncul keeroran karena itu udah. Jika terjadi error ketika menunggu fakta integritas keluar, apa yang harus dilakukan? Oke, mostly kalau misalnya kamu dapat, itu nggak terjadi error. Ya, ini yang kami bisa share. Nah, silakan diinterpretasikan, itu teknik sebenarnya. Jadi, soalnya aplikasinya nanti beda-beda. Setiap orang tuh punya pengalaman yang berbeda-beda. Kita di Portal pun berdebat tentang itu ya, kalau misalnya lagi nunggu fakta, error, ya walaupun kita ada trennya, tapi tetap tren itu nggak absolut. Karena ini dinamis banget pemilihan tuh. Tren itu nggak absolut, jadi dinamik, jadi benar-benar nggak ada istilahnya itu grand theory of everything. Itu nggak ada. Nah, jadi balik ke teman-teman gimana caranya, kayak gitu. Itu teman-teman pelajari sendiri kalau untuk metode klik, teknik klik. Karena kalau kami share, nanti khawatirnya malah misleading. Bisa jadi dapat, bisa jadi enggak. Kayak gitu. Nah, silakan teman-teman pelajari sendiri kalau untuk teknik. Nanti ada sih memang kita menyiapkan sebuah training cara klik portal, cara klik yang tembus di portal, kayak gitu. Tapi kami lagi pertimbangkan dulu apakah betul-betul ini akan memberikan istilahnya itu apakah jadi perdebatan, apakah benar-benar memberikan manfaat, ini lagi kita pertimbangkan seperti itu. Karena nantinya kejadiannya kalau ada yang sampai tidak diduga, padahal saya udah ngikutin semua yang dilakukan portal, terus tidak terduga. Nah, itu kami lagi pertimbangkan dulu bagaimana cara menghadapinya. Jadi dari awal harus disetting, harus ada standarisasi, kamu harus pakainya apa, kayak gitu. Baru metode ini bisa berjalan. Nah, itu yang kami coba rumuskan. Nah, belum ketemu. Nanti kalau udah, kita umumkan ke publik. Oke, jadi tadi ketika nunggu fakta, error, ngapain? Kalau misalnya dapat, itu nggak bakal error, biasanya. Kayak gitu. Oke, proporsi fix pembagian kuota wahana. Beda-beda sih. Jadi di periode lalu tuh 70, 30, 70 lokal, 30% regional dan nasional. So, nasional sisanya dari regional berapa, dibuka di nasional. Kalau udah penuh, nggak dibuka. Periode sebelumnya 40, 40, 20 kalau saya nggak salah. Jadi 40 lokal, 40 regional, 20 nasional. Which is cuma kalau kayak Pondokopi itu di nasional cuma 2 slot. Di Pondokopi Jakarta. Jadi, nah kecuali dia belum terisi di lokal regional, maka slotnya bisa banyak. Tapi warna-warna favorit biasanya di nasional cuma 2 slot. Seperti itu. Izin bertanya, kalau Ctrl F, apakah harus menunggu semua wahana load dulu? Atau ketika wahana belum muncul, semuanya. Nah, gini, jadi teman-teman sebelum hari H tuh ikut simulasi publik, jadi teman-teman tahu internet saya ini bermasalah nggak gitu buat load wahana. Kalau ternyata internet kamu nggak bermasalah buat load wahana di simulasi publik, hari H juga kemungkinan besar nggak akan masalah. So, the purpose dari simulasi publik tuh kalian bisa melakukan
AB testing kayak gitu. Jadi siap dan sesiap-siapnya. Kenapa simulasi publik ini dibuat kompleks untuk pendaftaran? Jadi ceritanya itu di Agustus dan September, kami buka bebas. Setiap orang tinggal buka linknya, bisa ikut simulasi publik. Ini tahun lalu ya. Yang terjadi apa? Itu dijadikan training ground para joki-joki nggak jelas itu. Nah, dari situ kami kayak kalau misalnya teman-teman suka nonton apa namanya, Jon Snow lah, tahu Jon Snow kan judul filmnya, kayak You Know Nothing Jon Snow gitu, kayak kami menyediakan sesuatu yang ternyata dipakai oleh orang. Nah dari situ kita belajar, dari periode lalu kita merecord siapa yang ikut. Nah kalau misalnya dia ternyata nggak dikenal, itu nggak ada teman-temannya yang kenal sama sekali, oh berarti ini bukan dokter dan dia tidak diperkenankan ikut simulasi publik. Kenapa? Karena biar manfaatnya buat teman-teman yang mau internship. Kan nggak lucu kan kita menyiapkan buat teman-teman buat AB testing, tapi dipakainya malah sama joki-joki nggak jelas itu. Gitu. So, oke. Boleh di-share nggak teknik-teknik portal? Tadi udah saya coba ceritakan, jadi perdebatannya itu masih kalau kita share nih dampaknya gimana. Kalau satu Indonesia mengaplikasikan ini, dampaknya gimana? Memang teknik itu selama ini terbukti, tapi di dalam tim portal sendiri kita ada perdebatan mengenai itu. So saya share sedikit gimana caranya. Itu portal kita punya aplikasi sendiri, kita develop aplikasi sendiri buat lebih stabil lah, misalnya kayak gitu. Saya share sedikit contohnya, namanya Portal Key. Sebentar. Oke. Kita di portal kita ya kita punya aplikasi ini namanya Portal Key. So ini terdaftar secara hukum, ini part of the teknologi. Kita punya teknologi buat mengkoneksikan ke jaringan portal untuk kita develop teknologinya. So internetnya gimana kecepatannya, mungkin banyak yang tanya kayak gitu. Nggak sampai bergiga-giga. Ada yang klien pilih 50 Mbps, itu udah cukup. Ada yang 25 Mbps, itu udah cukup. Tapi kalau teman-teman lihat faktanya kan banyak, bukti-bukti tembusnya banyak, seperti itu. Semua otentik dari sudut pandang kamera, HP, juga kalau lihat model laptopnya juga beda-beda, ada yang pakai MacBook, ada yang pakai ini. Kalau portal memang dia kita punya fasilitas khusus, memang everything come with the bundle. So pertanyaan kenapa harga portal tinggi, ya karena kami mendevelop sesuatu, nggak cuma di hari H ngeklik. Kami punya riset, kami punya development buat program maupun buat teknik. Kami punya tim, itu tim portal itu banyak ya. Semuanya dokter. Tim portal nggak ada yang nggak dokter, semuanya dokter. Ada tim untuk pendaftaran, tim di hari H, tim yang khusus megang akun, ada yang buat training, ada yang pelatihan buat yang klik sendiri, saya hero,
Jadi nggak simpel, portal tuh besar. You can imagine how big, besar karena udah bertahun-tahun kita kan dengan yang baik ya, karena yang di atas nolong bisa besar karena itu aja gitu. So itu sneak peek sedikit tentang portal tuh kayak apa. Untuk ping jaringan internet yang kita pakai berapa ya dok? Oke, ping. Jadi gini, jadi saya pernah pengalaman nolong orang ngeklik itu pingnya 10 tembus pernah. Pernah pengalaman nolong orang ngeklik pingnya 3 tembus pernah. Warnanya apa? Jakarta semua. Pernah pengalaman pingnya 16 tembus pernah. Pingnya 23 tembus pernah. Kayak gitu. So, yang kalau menurut kami sih yang penting jangan di atas 20, dalam artian 21, 23. Kalau bisa cari yang di bawah 20. Kenapa? Karena saya pernah ngeklik di bawah 20 itu tembus. Kayak gitu. Kalau ping ya. Nah, kalau kecepatan tuh kesininya sih kalau teman-teman lihat, kita kan juga mau lihat dari pemilih yang lain gimana ya. Kalau bandwidth, Mbps-nya itu nggak ngaruh. Ternyata kalau dari kesaksian semua orang, baik di lokal, nasional, regional, tuh nggak ada yang ngaruh Mbps. Gitu. So, bukan dari kami, tapi dari teman-teman yang ngisi survei portal itu. Apakah bila dicoba untuk login di 2 PC berbeda akan mempengaruhi kecepatan? Nah, ini. Kalau login dari 2 PC berbeda yang tadi saya lihat, yang saya tunjukkan lagi deh, ulang slide-nya. Saya tunjukin videonya ya untuk 2 PC berbeda. Ini bisa terjadi kemungkinan kalau dia login secara bersamaan. Ini apa sih kejadiannya? Dia klik nggak nyantol-nyantol. Jadi di blacklist sama Kemenkes. Klik nggak nyantol-nyantol. Ini dia udah ngeklik nih, ngeklik si wahananya. Nanti dilihat. Klik, nggak nyantol. Dari jam 10 sampai jam 12. Ini ada kemungkinan itu yang terjadi. Itu kalau login bersamaan ya. Apakah jika loading wahana belum berputar, kita sudah diperbolehkan mengklik wahana? Loading wahana belum selesai. Jadi gini, jadi banyak kejadian ketika belum selesai loadingnya, itu udah diklik. Nah, kejadiannya itu yang diceritakan oleh teman-teman, kan kalau teman-teman pasti salah satu dari kalian, atau mungkin semuanya pernah nge-DM portal kan, cerita, nanya, dan dibalas oleh adminnya. Nah, jadi ada orang-orang yang cerita memang dia belum selesai, udah diklik, dan akhirnya kekliknya wahana yang di bawahnya. Tapi kayaknya saya udah ngeklik wahana yang saya mau, tapi kok di bawahnya. Nah, itu karena loadingnya belum selesai. Seperti itu. Nah, problemnya kalau loading, kok ada yang loadingnya berbareng, ada yang loadingnya satu-satu. Nah, itu karena internetnya. Internet cukup reliable. Jadi coba tes A/B testingnya itu di simulasi publik. Silakan dites kalau wahana mau keluar banyak, langsung bareng, berarti udah oke buat pemilihan, nggak perlu ragu. So, that's it. Nggak ada pertanyaan lagi. Itu dulu dari saya. Mungkin thanks teman-teman yang udah bergabung. Semoga sukses. Jangan lupa, jangan khawatir nggak tembus. Itu istilahnya tuh gimana ya? Belum menghadapi sudah takut tuh not us lah. Kita coba hadapi dulu, coba yang terbaik. Mudah-mudahan dapat ya. Doa kami semoga teman-teman semua dapat yang terbaik. Adapun tujuan dari meeting ini biar
ngebantu teman-teman siap. Karena ini kita lagi menghadapi masa pandemi, so we need all of us untuk ada di posisi-posisi terbaik di rumah sakit di Indonesia. Dan ya ini wujud ikhtiar teman-teman portal buat mempersiapkan. So semoga yang terbaik buat teman-teman. Salam buat keluarga. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi testimoni ya.